Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah persiapan seminar proposal. Teman-teman sekalian, di dalam proses penyelesaian skripsi, tesis maupun disertasi, kita akan melalui tahapan yang namanya seminar proposal, seminar hasil, dan kemudian yang berikutnya adalah sidang, ya, sidang skripsi, sidang tesis maupun sidang disertasi. Nah, hari ini saya ingin sampaikan persiapan seminar proposal buat teman-teman yang akan segera berseminar, ya. Nah, di dalam persiapannya, kalau saya ingin sampaikan, ini ada 3 poin yang utama, ya. Jadi persiapan seminar proposal ini adalah yang harus dikuasai latar belakang masalah, kemudian kuasai grand teori, dan yang ketiga adalah kuasai prosedur penelitian. Ini persiapan, ya, persiapan dari seminar proposal. Jadi sebelum melaksanakan seminar proposal, teman-teman harus mempersiapkan diri. Ada 3 poin maksud saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman supaya pada saat seminar proposal itu sudah lancar, gitu ya. Yang pertama adalah latar belakang masalah itu betul-betul harus dipahami, ya, harus dikuasai. Jadi jangan ada keraguan, jangan ada rasa bimbang dan nggak paham gitu apa latar belakang yang ada pada proposal itu. Jika ada, nanti akan sulit untuk disetujui, ya. Kemudian yang kedua, kuasai grand teori. Grand teori itu adalah teori yang diangkat dalam penelitian kita yang terkait dengan variabel penelitian kita, ya. Jadi dalam hal ini kan ada grand teori, ada middle teori, ada micro teori. Yang utama di dalam nanti seminar proposal itu kuasai grand teori yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman juga di dalam pemilihan grand teori itu, jangan lupa ini berkaitan dengan program studi kita, gitu ya. Kalaupun misalnya tidak muncul pada judul program studi kita itu, tapi tetap harus kita kuasai. Contoh misalnya, teman-teman mahasiswa yang mengambil program studi ilmu komunikasi, kemudian skripsinya mengambil judul analisis isi misalnya. Analisis isi dari sebuah film, analisis isi dari buku, analisis isi dari apalah misalnya surat kabar dan sebagainya. Itu kan tidak ada ilmu komunikasinya langsung, ya, di dalam kaitannya dengan analisis isi misalnya. Tapi tetap itu harus disampaikan, harus ditulis, ada bagian tersendiri yang terkait dengan ilmu komunikasi, gitu ya. Jadi analisis isi itu kan nanti dikaitkan dengan unsur-unsur komunikasi yang dibahas dalam analisis isi. Nah, berarti ada grand teori tentang ilmu komunikasinya, ya. Jadi buat teman-teman yang menulis skripsi, ada grand teorinya itu langsung muncul kelihatan pada variabel, ada yang tidak. Jadi tetaplah kita menggunakan grand teori yang terkait dengan program studi kita. Jangan sampai ketika kita bersidang kita tidak memahami, bukan karena apa-apa, memang karena kita tidak mempersiapkan diri untuk menyampaikan grand teori dari program studi yang kita tekuni. Contohnya tadi, ya, meskipun kita menganalisis isi, tapi tetap teori komunikasi itu yang berkaitan
dengan analisis isi itu ada disampaikan di bab 2 ya, di bab tinjauan teori atau landasan teori. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian itu adalah tahapan penelitian yang akan kita lalui ya. Jadi perhatikan betul, mulai dari alasan pemilihan responden, cara mendapatkan responden ya, kemudian alat ukurnya apa ya. Kalau kita misalnya akan menggunakan teknik observasi, nah itu apa yang akan diobservasi untuk menjawab pertanyaan penelitian mana, itu harus jelas ya. Kadang-kadang mahasiswa menuliskan menggunakan teknik observasi, tapi ketika ditanya ini observasi untuk mengukur apa, untuk mencapai tujuan apa, untuk menyelesaikan masalah apa, mahasiswa tidak paham. Nah jadi jangan seperti itu. Ketika kita sudah memilih teknik observasi, berarti sudah jelas itu akan mengambil data apa untuk mengukur apa. Nah berarti kita harus membuat pedoman observasinya ya, sesuaikan dengan kisi-kisi yang berkaitan dengan kebutuhan dalam membuat observasi itu. Lihat variabelnya apa, nanti indikatornya apa, tetap seperti membuat kuesioner. Jadi yang kedua, kalau diniatkan akan melakukan wawancara tertutup menggunakan kuesioner, berarti mahasiswa juga harus mempersiapkan kisi-kisi ya untuk membuat kuesioner gitu. Dalam proposal ada yang pembimbing memintakan persyaratan kepada mahasiswa itu langsung harus ada kuesionernya, tapi pada umumnya hanya sampai kisi-kisi juga sudah cukup ya, karena kan untuk menjabarkan ke item pertanyaan ataupun item pernyataan kuesioner itu memang membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi biasanya sih pembimbing sudah bisa menerima jika mahasiswa untuk alat ukurnya ini sampai dengan kisi-kisi aja ya, rencana pembuatan pedoman wawancara atau pedoman observasi. Kemudian jelaskan juga analisa datanya akan menggunakan analisis apa, itu harus dipersiapkan dengan baik di dalam proposal penelitian kita. Jadi termasuk misalnya di dalam cara memilih sampel penelitian ya. Jadi itu semua harus matang ya. Respondennya siapa gitu ya. Itu semuanya harus direncanakan dengan baik. Jadi biasanya kita akan dalam istilah mudahnya akan diobok-obok nih misalnya oleh pembimbing dalam hal pemilihan responden ya, kaitannya dengan populasi. Seimbang nggak misalnya populasi besar atau sangat besar atau populasinya kecil gitu. Nah jadi kalau populasinya besar pakai rumusnya yang seperti apa itu harus betul-betul dikuasai ya. Jangan sampai salah memilih rumus dalam pengambilan sampel. Nah responden itu juga harus kita pahami. Responden itu siapa sih? Responden itu bisa berbentuk kelompok, bisa organisasi, bisa individu. Walaupun nanti dalam pengambilan datanya tetap kepada individu. Misalnya teman-teman mahasiswa yang mengambil judul, misalnya dalam judulnya itu adalah kelompok tani, kan tetap nanti yang ditanyanya adalah para petani yang individu, petani 1, petani 2, petani 3. Tapi nanti kesimpulannya baru pada kelompok tani. Jadi respondennya memang kelompok tani, tapi nanti pada saat pengambilan datanya kita akan ketemu pada individu-individu ya. Jadi saya ulangi, responden itu bisa kelompok, bisa organisasi, bisa individu langsung yang dimintai keterangan ya, bukan informasi. Dimintai keterangan, dimintai responnya atas pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada responden tersebut gitu ya. Jadi di dalam pemilihan responden itu betul-betul peneliti harus menyeleksinya dengan hati-hati. Jangan sampai penelitian kita itu salah memilih responden ya. Jadi itu. Nah, kalau kita bicara responden itu kan kaitannya dengan sampel ya. Jadi penggunaan sampelnya itu juga berapa banyak ya.
itu tergantung besar kecilnya populasi. Jadi di dalam sampel itu kan adalah yang harus kita cari, syaratnya adalah yang mampu memberikan keterangan yang kita butuhkan gitu ya. Nanti keterangan yang kita butuhkan itu data ya dari sampel itu nanti akan berubah menjadi informasi gitu. Kemudian kenapa kita harus hati-hati di dalam pemilihan sampel penelitian? Karena kita mengharapkan ada penarikan kesimpulan yang benar gitu. Kalau pemilihan sampelnya kita tidak hati-hati lalu mendapatkan sampel yang keliru, maka nanti penarikan kesimpulannya juga akan keliru gitu. Jadi kalau begitu teman-teman, di dalam menulis proposal nanti itu harus memilih sampel yang benar-benar menggambarkan populasi kita. Ya, jangan sampai salah. Jadi populasi itu harus kita perhatikan dan mengambil sampelnya harus representatif ya. Representasi dari populasi penelitian kita. Jadi oleh karena itu tentukan dulu ya syarat-syarat sampelnya itu supaya pas yang dengan yang kita butuhkan. Supaya sampel yang kita butuhkan yang representatif itu adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili seluruh populasi penelitian kita. Karena nanti kan kesimpulannya itu adalah untuk populasi gitu ya. Jadi hati-hati, sekali lagi saya garis bawahi pada teman-teman pada saat menulis proposal itu harus diperhatikan tentang populasi dan kemudian sampelnya harus representatif menggambarkan populasi. Karena penarikan sampel itu nanti kesimpulannya akan digunakan untuk populasi gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, jadi pada kali ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk mempersiapkan seminar proposal itu betul-betul proposal yang bagus ya, yang bagus artinya sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, kemudian sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Jangan lupa penulisannya harus sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah di kampus masing-masing. Jangan teman-teman misalnya mengambil pedoman penulisan dari kampus yang lain meskipun sama ya ilmiahnya, syarat-syarat ilmiah itu terpenuhi, tapi kalau pedomannya berbeda dengan kampus tempat mahasiswa itu di mana kuliah, nanti akan disalahkan oleh pembimbing ya. Dan saran saya yang berikutnya adalah jangan lupa rutin bimbingan ya. Kalau rutin bimbingan, insya Allah apa yang keliru akan diperbaiki, yang kurang akan ditambah, yang lebih akan dikurangi, yang kurang sempurna akan disempurnakan oleh pembimbing, sehingga nanti pada saat seminar proposal teman-teman sudah menyeminarkan proposal yang sudah oke ya, sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sudah sesuai dengan prosedur penelitian, dan insya Allah kalau semua itu tercapai pada saat akan bersidang ya, sidang proposal, teman-teman sudah merasa rasa percaya dirinya sudah cukup lah, nggak usah terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi jadi sombong, tertutup pada perbaikan. Cukup aja. Kalau rendah nanti stres, ragu ya. Tapi kalau terlalu tinggi tertutup nanti pada masukan. Jadi cukup aja rasa percaya diri yang berada di yang cukup ya, yang normal, tenang dan mampu menjelaskan apa yang sudah ditulis pada proposal yang teman-teman selama ini konsultasikan kepada pembimbing. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.